Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fitrani dengan nomor NIM 10 12 20 012. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Jalaluddin FASH MH dengan materi fatwa dalam hukum Islam. Yang pertama yaitu pengertian fatwa. Fatwa adalah nasihat, jawaban, atau pendapat resmi yang diambil oleh lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya seperti ulama, mufti. Fatwa juga dapat diartikan sebagai penerang hukum syara tentang suatu persoalan dan sebagai bentuk jawaban dari suatu pertanyaan yang diajukan masyarakat selaku peminta fatwa atau mustafti. Selanjutnya yaitu pada dasarnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Keempat sumber ini merupakan sumber dalil hukum syariah yang telah disepakati oleh ulama. Selanjutnya yaitu perbedaan fatwa, yaitu ada dua, yakni fatwa individu dan fatwa kolektif. Fatwa individu harus didasarkan pada penafsiran satu individu saja, sementara fatwa kolektif merupakan hasil dari diskusi dan konsultasi antara beberapa ulama yang telah terlibat, karena melalui proses tersebut fatwa kolektif memiliki kredibilitas yang lebih tinggi dan dianggap lebih representatif bagi masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya itu Fatwa Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia telah memiliki bentuk dan isi dokumen baku untuk setiap fatwa yang dikeluarkan. Isi fatwa itu sendiri memiliki bagian-bagian penjelasan yang berkesinambungan di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu menimbang, yang mana bagian ini merupakan alasan dasar permasalahan mengapa fatwa harus dibuat. Pada bagian ini tertera juga masalah yang diajukan peminta fatwa mustafti kepada ulama. Yang kedua, mengingat, yang mana hukum atau aturan yang menjadi landasan pembentukan fatwa mulai firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi Muhammad SAW, serta kaidah fikih. Selanjutnya yaitu memperhatikan pertimbangan atau pendapat kuat dari ulama-ulama, hasil rapat hingga fatwa lain yang masih berhubungan dengan dasar permasalahan maupun pembentukan fatwa yang sedang dibentuk. Selanjutnya yaitu memutuskan, yang mana hasil akhir fatwa yang berisi ketentuan hukum, ketetapan hukum hingga ketetapan lainnya tentang jawaban atas permasalahan yang diajukan. Selanjutnya yaitu materinya tentang kebenaran fatwa. Fatwa memiliki posisi berbeda dengan hukum positif yang memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh warga negara. Fatwa mengikat pada diri sendiri dan diatur dalam undang-undang namun fatwa dapat digunakan sebagai anjuran dari ulama untuk respon atau tindakan masyarakat terhadap suatu perubahan atau fenomena. Selanjutnya itu fatwa bisa memiliki kekuatan yang mengikat setelah terlebih dahulu ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup fenomena yang bisa mendapat fatwa mencakup isu pernikahan, ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. Berkembang secara dinamis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya umat Islam. Saya ambil tarik kesimpulan, yaitu kesimpulannya mempelajari fatwa ini membuat kita dapat mendalami pemahaman tentang hukum dan praktek Islam, sehingga dapat membantu menentukan pilihan, menyelesaikan kesalahpahaman, dan meningkatkan iman kita sebagai umat muslim. Baik, hanya itu yang dapat kami pahami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.